Halo Mas, selamat Halo, siang. Ini dengan Mas siapa? aku udah RD Alifiansyah, ini sebagai koordinator humas di Kres 107,8 FM. Oke, kalau boleh tahu Kres itu sendiri itu gimana Mas? Kres itu secara profil singkatnya ya, jadi itu sebenarnya merupakan radio komunitas yang ada di kampus UPN Veteran Yogyakarta. Tepatnya sih di jurusan Ilmu Komunikasi ya. Oh, jadi itu anggotanya adalah anak-anak UPN atau bisa dari univ lain? Itu anggotanya dari anak-anak UPN sih, terutama yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi sama Hubungan Masyarakat. Oh, gitu. Oke. Lalu Radio Kres ini berdirinya dari kapan sih Mas? Radio Kres itu berdirinya tanggal 14 Mei 2003 waktu itu. Dan saat ini masih lancar-lancar Masih aja ya lancar aja, kegiatannya. masih berjalan. Oke, dan kegiatannya itu proker gitu atau secara kalau ada event nih, ayo kita bikin apa atau ada proker-proker tersebut, Mas? Kalau misalnya event gitu, secara proker dulu ya. Iya. Mungkin proker kan terbagi dari berbagai divisi ya. Berbagai divisi itu nanti ngejalanin prokernya. Sementara itu kalau event itu sebenarnya kegiatan intinya sih sebenarnya acara bersamanya. Jadi seluruh divisi itu nanti bakalan bikin satu event yang mungkin itu biasanya diadakan tahunan. Oke, Ya, oke, contohnya oke. kayak misalnya di Kres itu stereo. Stereo dulu tuh stereo, terus ada Kalapirsa gitu. Oke. Oh ya, termasuknya dari proker sama event itu termasuk komunitas yang aktif ya. Iya, aktif. Nah, lalu kan kalau misalnya komunitas radio itu nggak cuma UPN nih, tapi masih banyak komunitas lain kayak Suaragama dan lain-lain sebagainya. Nah, di situ tuh gimana cara menghadapi persaingan dari komunitas lain atau dari radio-radio lain nih? Untuk mungkin bisa gimana cara kita paling enggak menyamakan seperti itu? Mungkin kalau misalnya secara persaingan kan kita dari komunitas ya, mungkin persaingannya nggak terlalu ketat, tapi untuk pengembangannya itu sendiri bisa dari pengembangan si penyiarnya, gimana bekal penyiarnya itu udah mumpuni atau belum. Terus secara konten-konten juga, jadi konten-konten yang ada di Kres itu diusahakan mengikuti zaman, perkembangan zaman biar up to date. Terus juga mungkin secara siarannya ya, kalau misalnya siaran itu kan sekarang udah banyak tuh kayak radio-radio komunitas siarannya di platform digital online, kayak apa ya waktu itu aku lupa. Kalau misalnya sekarang tuh Kres pakainya di Jogja Streamers gitu. Jadi mengikuti perkembangannya seperti itu agar tidak ketinggalan sih. Kalau untuk penyiarnya itu nanti dipilih dari anggotanya, nanti ada perekrutan atau pengajuan diri? Kalau untuk penyiarnya itu sendiri biasanya angkatan paling mudanya yang daftar ke Kres gitu. Oke. Lalu kalau misalnya dalam penyiaran Radio Kres atau di dalam komunitas tersebut nih, teknologi terbaru apa sih yang digunakan dalam Radio Kres tersebut? Mungkin kalau teknologi terbaru ya, kan dulu zamannya sebelum COVID itu masih pakai pemancar. Kita masih pakai pemancar buat siarannya, jadi cuman bisa didengerin di kayak plat yang pakai radio gitu, yang jadul lah pokoknya. Nah, kalau sekarang itu kan mungkin sudah beralih ke digital-digital, jadi perkembangannya kan udah mulai berubah nih dari yang pakai pemancar ke digital-digital seperti itu. Ada ini nggak Mas, kerasa perubahannya itu lebih kemana atau dulu nih kayak gini, sekarang seperti apa perubahannya? Kalau perubahannya mungkin secara ini sih Mbak, apa namanya, data-data ya. Kalau dulu kan kita siaran dipakai pemancar itu buat nge-track listenernya kan beda, susah ya. Kalau sekarang karena kita udah pakai platform digital, jadi kita tinggal kerja sama pihak ketiga buat melaksanakan itu siaran online-nya itu. Nanti data-data yang atau penyiarnya itu dikirim dari sana. Jadi udah ke-track segala macam, jadi bisa kita analisis datanya. Oke, tadi udah ada gimana cara menghadapi persaingan dari komunitas lainnya, Mas ya. Lalu yang membedakan membedakan komunitas Kres ini dengan komunitas radio universitas lain mungkin apa, Mas? Kalau secara yang beda ya, mungkin jelas dari kampusnya ya. Iya, jelas. Kampusnya. Terus yang kedua paling ininya sih program-program siarannya. Jadi mungkin kan setiap radio komunitas itu beda-beda ya. Ada yang ngebahas film atau ngebahas berita. Jadi mungkin sama jam-jam tayangnya juga beda. Terus juga secara event. Kalau misalnya Kres kan suka ngadain event yang berbau-bau konser musik segala macem. Nah mungkin di radio komunitas lain ada juga yang seperti itu, tapi dengan konsep yang lebih
apa ya istilahnya ya, charity gitu, charity konser. Terus ada yang kayak mungkin apa ya, konser amal segala macam gitu sih. Kalau di UPN sendiri nih, di Kres Radio itu ada UPN menyajikan studio sendiri atau gimana? Atau kita harus bikin ruangan sendiri atau sudah disajikan gitu? Kalau studionya ya, studio siaran ya berarti ya? Siaran ya. Itu sudah ada sih. Emang dari dulu kan sebenarnya kita udah ada pemancarnya, udah ada alat siarannya, cuman emang belum ada radionya. Makanya kita waktu itu di tahun 2003 itu dibikin Radio Kres buat mempergunakan studio itu, labs tersebut, lab radio. Pemanfaatan dari lab ya. Iya. Oke. Lalu ini pertanyaan terakhir nih Mas. Siapa yang memprakarsai kemajuan teknologi informasi di Kres Radio itu sendiri? Memprakarsai ya? Iya. Mungkin kan kita tadi ngebahasnya ini ya, yang dari transisi ke pemancar sama digital. Iya, betul. Itu tuh waktu di tahun 2016. Tapi aku lupa siapanya, cuman emang di tahun itu tuh udah ada omongan kayak kita udah mulai harus transisi. Ternyata sebelum berangkat transisi itu kena COVID dulu, dimana kita harus dipaksa online ya kan. Nah jadi pada masa transisi itu juga sebenarnya kita sempat melalui siarannya lewat Instagram sih, gitu. Instagram baru setelah coronanya turun, baru offline di lab. Oke, paham sih Mas. Jadi menurut aku di Radio Kres ini juga memanfaatkan teknologi dengan baik. Iya. Dan juga pemanfaatan lab tadi itu juga bisa menjadi gimana caranya kemajuan teknologi itu bisa didukung dengan hal tersebut. Iya. Oke, jadi ini udah paham banget. Terima kasih Mas untuk penjelasannya. Semoga Sama-sama. bisa menginspirasi teman-teman di luar sana biar bisa mungkin kalau ada ruang kosong bisa dijadikan studio apapun itu. Iya. Oke, terima bisa kasih juga Mas. main-main ke Kres nih kalau teman-teman mau. Oke, boleh mungkin kalau mau promosi untuk dengerin Radio Kres? Boleh banget, kalau misalnya sekarang juga lagi on air siaran, dengernya di Jogja Streamers ya. Oke, terima kasih Mas. Oke.